Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sorry saya menculik waktunya tadi. Baru sibuk, sekarang saya culik waktu sekitar ya setengah jam aja lah. Gini Gus, minta konfirmasinya. Meskipun lama, akhirnya Firly sebagai ketua KPK telah dijadikan tersangka oleh Polri ya. Dahulu banyak yang mengira bahwa ini sebetulnya bukan penegakan hukum tapi sekedar bergaining politik, di mana cerita ini diawali dengan Menteri Pertanian ya, yang dari salah satu partai, yang partai itu sedang mengusung capres yang berseberangan, artinya tidak satu perahu dengan mereka yang sedang berkuasa, kira-kira begitulah. Dan akhirnya sama KPK itu diangkat menjadi penegakan hukumnya, dan sekarang mungkin sudah diproses. Kemudian terjadi saling lapor, ya, dilaporkan bahwa sang menteri Pertanian itu pernah diperas oleh ketua KPK. Pernah diperas oleh ketua KPK. Dulu banyak yang menyangka ini hanya bergaining politik saja, tidak menggunakan hukum gitu. Tapi nyatanya meskipun kita cukup lama menunggu, kurang lebih 3 bulan ya, karena seperti ada tarik ulur, akhirnya Polri bersikap tegas menjadikan dia tersangka. Terus gimana Gus menurut jenengan? Apakah ini sebetulnya memang penegakan hukum atau bergaining politik saja? Monggo Gus, mohon diberi penjelasan. Ya, saya coba berpikir pada sisi yang agak berbeda. Begini, mungkin berangkat dari pertanyaan saya kepada Anda. Okay. Apakah di negeri ini, di negeri kita ini, banyak terjadi pelanggaran hukum? Misalkan banyak terjadi korupsi. Terjadikah korupsi itu di Indonesia? Terjadi. Apakah terjadi dalam skala kecil atau cukup tinggi? Wah, ya skala besar, Bro. Skala besar, berarti artinya banyak orang melakukan korupsi. Betul, ya. Pertanyaan lebih lanjut, kalau korupsi itu banyak, apakah di negeri kita ini penegakan hukum berjalan dengan baik atau berjalan dengan buruk? Buruk, dengan buruk. Artinya banyaknya korupsi adalah indikator bahwa penegakan hukum buruk. Betul. Karena kalau penegakan hukum baik, maka korupsi bisa ditekan. Betul. Gitu kan, kira-kira hubungannya seperti itu. Nah, jadi dengan demikian maka banyaknya korupsi yang terjadi tanda bahwa penegakan hukum kita buruk. Oke? Oke, setuju. Nah, kalau memang seperti itu, pertanyaan sekarang adalah apakah sekarang yang terjadi para pelaku kejahatan, katakanlah koruptor, itu baik yang sudah dilaporkan atau terindikasi itu diproses semua? Tidak. Nah, kalau tidak diproses, ada yang diproses, ada yang tidak diproses. Betul. Apakah itu berarti penegakan hukum? Ya enggak juga. Karena itu berarti terjadi proses tebang pilih. Tebang pilih memilih. Karena terjadi proses tebang pilih, maka kita sebagai masyarakat ya tidak bisa mengatakan bahwa ini penegakan hukum. Kalau penegakan hukum ya semestinya harus diproses. Oh, begitu ya. Ya kan begitu. Kalau ini penegakan hukum maka tidak pandang bulu siapapun akan diproses. Tapi kalau yang diproses ternyata sebagian dan sebagian tidak, ya suka tidak suka akan menimbulkan pertanyaan, mengapa, ada apa di balik ini? Nah, oleh karena itu saya katakan, ya saya tidak bisa menjawab ini apakah penegakan hukum, apakah ini politis sifatnya. Buat saya adalah indikasi sebuah penegakan hukum itu tidak berlaku hanya pada orang-orang tertentu. Kalau sudah menyentuh hanya orang-orang tertentu, berarti ada tebang pilih. Kalau ada tebang pilih, berarti ada motif-motif di balik siapa yang dipilih dan siapa yang dilepas. Ada motif-motif. Cuma kalau ditanya apa motifnya, saya tidak akan pernah tahu apa yang sesungguhnya menjadi motif itu. Tapi nalar logikanya begitu. Terus begini, apakah kan begini ya, kalau kita baca
Firly itu berani mengangkat ya YSL, Yassin Limpo itu ya, kasusnya terangkat gitu. Bukankah si Firly sebetulnya harusnya dia berhitung kan, karena kan dia sudah melakukan seperti yang disangkakan sekarang sebagai pemerasan terhadap yang ditersangkakan dari KPK, kubu KPK sendiri kan. Artinya apakah dia tidak berpikir nanti kalau ini dia buka, dia juga akan membuka saya gitu. Ataukah Firly begitu percaya diri bahwa dia punya orang kuat di belakangnya sehingga walaupun dia mempermasalahkan membawa kasus hukumnya si YSL ya, dia merasa enggak lah, meskipun gue pernah peras dia, nggak mungkin gue akan diungkap. Atau begitu atau bagaimana? Artinya, dalam konteks yang sudah kita sampaikan di depan tadi, itu terjadi atau berpeluang terjadi. Artinya bisa terjadi Firly sangat percaya diri bahwa dia tidak akan disentuh ya, meskipun dia melakukan tindakan itu. Bisa jadi dalam konteks penegakan hukum yang seperti ini ya. Sekali lagi dalam konteks seperti ini bisa jadi dia berkeyakinan tidak tersentuh. Ya, tetapi saya juga ingin sampaikan begini. Kadang ketika sesuatu itu sudah terlalu cetha welo-welo, kalau terlalu nyata, kalau tidak direspon nanti menimbulkan efek negatif yang lain, sehingga mungkin saja lalu tidak diharapkan tapi tetap terpaksa harus dilakukan. Oh, berarti begini Gus, sebetulnya Firly berani melakukan itu memang ada orang kuat di belakangnya. Berpeluang seperti itu. Lalu ternyata si orang kuat ini membiarkan karena itu lebih baik daripada terus ditutupi menimbulkan ekses. Ya, ada ekses yang lain. Itu bisa begitu. Kasusnya bisa begitu. Dan kalau itu yang terjadi, ya. Tapi sekali lagi ini kan tebak-tebak atau analisis saja ya. Hal semacam itu juga pernah terjadi loh. Ada orang yang mengatakan tidak mungkin disentuh. Misalkan kasus Sambo. Tapi kan harus disentuh. Karena nggak bisa tidak disentuh. Karena cetha welo-welo. Iya, cetha welo-welo. Nah, seperti itu. Karena kan begini Gus, ada dalam falsafah Jawa ini ya, namanya itu kita kenal dengan tiji tibeh. Mati siji mati kabeh. Mati kabeh. Jadi mungkin YSL juga berpikir kenapa gue aja yang mati. Kan gue harus mati gitu kan? Iya. Karena dia sudah merasa dimatikan, kalau dia tidak melakukan perlawanan kok enak yang sudah mematikan dia. Padahal dia memang salah, tapi dia tidak sendirian salah kan gitu kan ya. Dia bisa bermain seperti itu gitu. Dan sekali lagi saya katakan bahwa karena konteksnya tidak mungkin tidak diproses, kalau tidak menimbulkan efek-efek yang lain, maka ya suka nggak suka harus diproses. Meskipun tidak tahu sejauh mana lalu pemrosesannya. Ya kan, sejauh mana. Tapi yang jelas ya terpaksa diproses. Artinya begini loh, memproses seseorang dalam hukum itu bisa saja mereka dalam satu perahu, bisa saja berbeda perahu, bisa saja itu terjadi. Toh kita juga belum tahu ya, nanti seperti Sambo hukuman mati bisa berubah menjadi seumur hidup. Yang penting diproses dulu ya. Bisa salah satunya, karena itu juga bisa meredam. Meredam gejolak yang tidak diharapkan. Kan gini, Gus, yang penting kepuasan publik dilegakan dulu. Bisa begitu. Masalah nanti dari hukuman mati terus menjadi hukuman seumur hidup sampai bisa seperti itu. Ada anekdot bahwa terjadi gagal mati, bukan gagal paham. Saya mengatakan kata bisa. Kenapa ya? Ini peristiwa yang kita tidak tahu sesungguhnya realitasnya. Di balik itu semua. Iya, makanya saya katakan bisa. Gitu loh. Terus begini Gus, si Firly sempat dari sebuah TV nasional, jadi ini cukup bisa dipertanggungjawabkan ya. Artinya bukan sekedar hoax itu. Firly berjanji akan mengungkit atau mengusut kembali siapa yang dari PDIP itu? Ganjar? Bukan. Nah, Harun Masiku? Ya, Harun Masiku ya. Yang itu sudah 3 tahun hilang. Kasusnya hilang, orangnya entah kemana gitu. Kan ya, apakah mungkin sebagai seorang ketua KPK nggak tahu? Kan ya nggak mungkin toh. Terus kenapa baru sekarang dia menjanjikan akan diusut? Tapi waktu itu dia belum ditersangkakan sebelumnya. Kan jadinya seperti ada permainan-permainan di balik itu semua gitu loh. Seperti saya katakan tadi, kalau penegakan hukum itu berjalan dengan baik, maka tidak ada yang namanya tebang pilih.
ketika terjadi tebang pilih berarti penegakan hukum tidak baik, dan karena itu siapa yang ditebang dan siapa yang dibebaskan itu ada motif-motif di belakangnya, ya, ada argumen-argumen di belakangnya, sehingga lalu ya kita bisanya menganalisis ya seperti ini gitu loh, tidak bisa tahu kepastiannya, ya gitu kan, tapi nalarnya begitu. Nalar logika berjalan. Iya, seperti itu. Dan masyarakat ya pasti akan tetap berkembang dengan nalarnya sendiri-sendiri, dan itu tidak dilarang dan tidak bisa dibatasi gitu loh. Misalkan ini nggak bisa orang nih, oh lihat buktinya ketua KPK yang temannya pun misalkan di penjara, berarti hukum itu tegak. Nggak bisa begitu. Kenapa? Loh, oke, ini kasus ini begitu, tapi mestinya kasus lain juga begitu. Kasus lain tetap tidak begitu ya berarti ada sesuatu yang tebang pilih. Nah, ya ada sesuatu yang dibalik ini gitu loh. Mau nggak mau kita akan berpikir seperti itu. Oke Gus, berarti ini kesimpulan yang ditarik. Bagaimanapun juga kasus ini lebih condong ya, meskipun lagi-lagi karena yang paling tahu adalah mereka pelakunya. Iya, betul. Kita menganalisanya ini tidak lebih condong ke arah persaingan politik. Bisa begitu. Bukan penegakan hukum. Sangat bisa begitu, kan Anda harus tahu bahwa kondisi sekarang kita sudah tahu ada sebuah perubahan yang sangat luar biasa yang tidak kita duga, yang berangkat dari adanya keputusan MK. Oh iya, diawali dari. Ya, itu kan menimbulkan sebuah perubahan komposisi politik yang selama ini terbangun sebelumnya. Itu kan berubah. Ya, kita kan tahu bahwa ketika kita bicara PDI, kita bicara Ganjar, kita bicara Megawati, kita bicara Puan, berarti kita juga bicara Jokowi sebagai bagian dari kekuasaan itu atau sebagian dari partai itu gitu kan ya. Kan kita juga tahu bahwa Pak Jokowi itu kan diusung oleh PDI, bahkan mulai dari Solo, Jakarta, gubernur sampai presiden 2 kali kan tanpa tangan PDI nggak bisa, karena yang memenuhi suara kendaraannya kan yang punya kendaraan adalah PDI kan gitu. Nah, sekarang tiba-tiba dengan adanya peristiwa MK itu, maka kemudian Pak Jokowi mau tidak mau harus memilih kan, dan semua orang mengatakan bahwa pilihannya lari ke anaknya sendiri. Ya, anaknya sendiri. Tentu lalu ini biasanya posisi dan komposisi interrelasi di antara para kekuatan politik ini kan jadi berubah. Ya. Kawan-lawannya berubah. Bisa jadi yang kemarin istilahnya Ganjar adalah Jokowi, Jokowi adalah Ganjar kemarin. Hari ini tidak lagi. Jokowi, Ganjar. Ya, atau Jokowi adalah Prabowo, Prabowo adalah Jokowi, bisa begitu. Nah, sementara ya Ganjar ditinggalkan, kan itu kan ya. Lah, meninggalkan ini kan juga tanda petik menyakitkan. Karena bagaimanapun juga saya yakin Ganjar atau PDI dalam konteks ini berkeyakinan bahwa bersamanya Pak Jokowi membuat kekuatannya lebih powerful. Tambah darah, tapi ditinggalkannya akan mengurangi kekuatan itu. Lesu darah. Karena itu lalu ya ini menimbulkan konflik dan juga menimbulkan respon, misalkan serangan-serangan. Nah, sekarang ini kan kubu PDI kan menyerang Pak Jokowi kan? Apakah langsung Pak Jokowinya, apakah langsung Gibrannya atau ya, tapi itu terjadi serangan-serangan. Mengapa kok menyerang? Ya karena tidak ingin ditinggal oleh gerbong yang dibawa Pak Jokowi. Dengan serangan-serangan ini diharapkan gerbong yang dibawa Pak Jokowi akhirnya tidak berhasil. Orangnya pindah tanpa ngajak anak buahnya, tanpa ngajak gerbongnya, lokomotifnya saja. Karena anak buahnya digondeli dengan serangan-serangan itu, anak buahnya kan lalu berpikir, wah iya ya, ini kan ada yang nggak benar, misalkan begitu. Seperti itulah yang sebenarnya serangan-serangan yang sekarang terjadi itu dalam konteks komunikasi politik disebut dengan negative campaign, bukan black campaign ya. Ya beda. Ya, dan negatif campaign itu boleh. Kalau negatif itu memang ada, Gus ya? Iya, boleh dan sah. Kalau yang nggak boleh black campaign. Yang tidak ada
Ada positif campaign, ada black negatif campaign, ada black campaign. Nah, kalau black campaign itu barang yang nggak jatah diada-adakan. Ya. Jadi sekedar opini atau hoak gitu lah. Jadi itu fitnah dan sebagainya, itu masuk black campaign. Itu yang bisa diperkarakan hukum. Tapi kalau konteks negatif campaign itu memang tidak bisa diperkarakan karena bicara sesuatu yang benar. Ya, sesuatu yang benar. Dan itu yang paling berbahaya itu soalnya ya negatif campaign. Ya. Oke, gini Gus. Tadi kita sudah berbicara tentang tersangkanya Firly sebagai ketua KPK. Nanti biar PW sendiri yang menyimpulkan apakah itu nuansanya penegakan hukum atau sesungguhnya itu bergaining politik doang ya. Karena masih ada terbang pilihnya. Oke. Itu sudah kita lalui dan kita berikan kebebasan karena di sini memang forumnya forum akademis, kita tidak memihak manapun ya. Yang merah ya kita bilang merah, yang putih ya putih, dan publik viewer terserah ya, apakah akan menilainya itu sebagai penegakan hukum sekali lagi atau bergaining politik. Oke, itu sudah kita atau ada yang satu tadi, atau kondisi yang tak terhindarkan. Yang saya bilang kesalahan yang cetowelo-welo kalau tidak diproses menjadi masalah. Nah, itu. Justru dia menjadi posisi dikorbankan kalau gitu, Gus. Karena harus diproses yang awalnya kan dia berpikir tidak akan diproses ini. Betul, dalam konteks kata dikorbankan bisa berkonotasi dikorbankan, tapi karena memang itu tadi saya katakan tidak bisa dicetowelo-welo. Bisa dihindari. Hal yang paling gampang digambarkan itu adalah Pak Sambo itu, karena dulu orang nggak berpikir nggak mungkin orang menyentuh Sambo, tapi akhirnya kan harus disentuh gitu kan. Akhirnya berubah. Ya, seumur hidup. Bukan saja gagal paham, gagal mati. Ya, kira-kira begitu. Oke Gus, sekarang kita beralih begini ke morality lah ya. Kita tahu KPK itu sebetulnya kan lembaga ad hoc. Ya, betul. Dan semangatnya itu timbul dari semangat reformasi. Ya. Artinya dengan adanya lembaga ini dia akan membersihkan seluruh koruptor-koruptor yang ada. Nah sekarang ini justru ketua KPK-nya sendiri melakukan, kan bisa juga dibilangkan korupsi cuma caranya dengan pemerasan. Terus bagaimana harapan kita negara kita ini bisa bersih dari korupsi? Apakah moralitasnya demikian parah atau gimana, Gus? Ada semacam joke saja kita sebut joke, yang mengatakan begini, zaman Bung Karno itu ada korupsi, cuma korupsinya di bawah meja. Sembunyi-sembunyi, bawah meja, malu-malu, nggak kelihatan di depan umum. Malu-malu kucing gitu ya? Iya begitu. Lalu di era Orde Baru katanya korupsinya itu di atas meja. Artinya nggak malu dilihat orang, sudah terbuka. Nah katanya Orde Reformasi itu korupsinya sak meja-mejanya. Itu. Jadi sak meja-mejanya dilego. Dilego sudah diambil sudah gitu loh. Jadi korupsi itu bukan aib lagi, bukan dosa lagi, bahkan bisa menjadi pahlawan kalau dari korupsi itu bisa digunakan untuk kepentingan. Bagi kelompoknya, Gus. Iya, bahkan menjadi pahlawan itu. Loh, Gus, kalau lihat progres seperti itu, berarti kan moralitas kita sebagai bangsa, khususnya mereka-mereka yang sedang menjabat, menurun, Gus. Loh, sangat menurun. Tingkat korupsi itu bukan berkurang, ya sampai meja-mejanya saya jadi korup kok, gitu loh. Terus pertanyaan saya gini, Gus. Gimana posisi sebagai kita orang yang mengaku beragama itu loh? Katanya beragama. Ya kalau saya sering mengatakan guyon saya gini, kita beragama, tapi Tuhan itu di hati dan pikiran kita seperti ada dan tiada. Formalitasnya beragama. Ya beragama, tapi sekali lagi keyakinan keberadaan Sang Tuhan itu antara ada dan tiada. Akibatnya apa? Ketika dia nggak butuh, ya nggak ada. Nggak ada. Ketika dia butuh, ya panggil-panggil. Ketika dia susah, dia butuh, panggil. Ketika dia mau korupsi, iya, lupa, nggak ada lagi. Itulah sebabnya lalu orang beragama cenderung lalu tidak membawa implikasi kepada penjagaan moral karena keberagamaannya begitu. Tuhannya antara ada. Antara dan tiada, gitu. Tapi kan tidak benar juga, Gus ya, kalau ada pemikiran, dulu kan ada yang berpikir kalau gitu KPK digunakan alat politik dan juga sama saja nggak bisa membersihkan korupsi tambah anggotanya korupsi. Kan kita nggak tahu, selama ini kan dengan Firly, kan boleh jadi anggota lain juga gimana? Nah pertanyaannya, apakah setuju kalau itu dibubarkan atau gimana? Gus? KPK didirikan dengan sebuah kesadaran dan semangat yang kuat untuk memberantas korupsi. Mengapa?
Karena korupsi sesuatu yang amat sangat menghancurkan negara dan bangsa, merugikan dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Oleh karena itu harus dihentikan. Maka didirikanlah KPK. Tetapi sekali lagi, semangat seperti itu apakah kemudian bertahan atau tidak? Di mata saya tidak. Ya, ternyata tidak lama bertahan. Awal-awal yes. Tapi kemudian dalam perjalanan semangat itu nampaknya menjadi surut. Menjadi surut, termasuk kemudian dulu kan KPK powernya juga begitu luar biasa. Sekarang kan powernya juga tidak luar biasa gitu ya. Terus pemilihannya anggota KPK juga dulu sangat selektif ya, independen begini begitu. Sekarang kan tidak. Orang-orangnya. Nah, ya, setahu saya ini mudah-mudahan kalau salah diralat ya. Dulu nggak boleh polisi aktif menjadi ketua KPK. Karena nanti ada konflik kepentingan. Lah, sementara Firly adalah polisi aktif ya. Makanya di sini sudah terjadi penurunan idealitas tentang KPK. Jadi ada proses-proses, kalau bahasa buruknya pembusukan atas diri KPK. Sehingga KPK tidak lagi seperti yang dulu. Kalau tidak lagi seperti yang dulu. Dan itu hal yang wajar-wajar saja. Ya, sesuatu yang semula berdiri untuk kepentingan kebaikan, lalu ujungnya malah menjadi alat ketidakbaikan, itu bisa saja terjadi. Ya, sekali lagi hal semacam itu bisa terjadi. Kenapa? Ya, harus diakui bahwa sistem politik kita itu sekarang orang nyebutnya high cost politik. Biaya tinggi. Biaya tinggi. Karena itu orang masuk politik karena butuh biaya tinggi, maka itu suka nggak suka adalah sebuah keniscayaan mendorong terjadinya korupsi. Coba kita sederhana saja lah. Di Malang itu ada 3 tempat. Okay. Malang Kabupaten, Malang Batu, Malang Kota. Atau Malang ya. 3 tempat. Coba Anda bayangkan, di waktu yang hampir bersamaan semua kepala daerahnya masuk penjara. Iya, betul. Ya. Bayangkan loh. Kemudian Kota Malang sendiri hampir semua anggota DPRD-nya masuk penjara. Apa artinya? Sebegitunya yang namanya korupsi. Kronis, Gus ya? Ya iya. Karena untuk meraih posisi di apakah di DPR ataukah kepala daerah atau pimpinan manapun, pakai duit juga. Itu boleh dibilang diyakini harus pakai duit. Nah, kalau orang nggak punya duit, pinjam, bohir, cari investor politik. Kalau sudah dapat investor politik, apa konsekuensinya? Satu, dia mesti mengembalikan dong utangnya. Ya. Kedua, tentu ada yang lain atau ya komitmen yang lain yang harus dibangun. Gitu loh. Itu juga berbahaya, Gus ya. Nah, itulah yang menjadi masalah. Maka saya katakan sekarang ini kita terjebak pada high cost politik. Dan itu merugikan. Karena itu harus dipikirkan bagaimana mengubah sistem politik kita menjadi tetap demokratis tetapi tidak high cost. Misalkan bisa jadi kembali kepada masa lalu. Ngapain ini pilihan-pilihan secara langsung? Kalau ujung-ujungnya yang terpilih adalah orang yang dibiayai oleh investor, yang kemudian investor itu punya kekuasaan mengatur jalannya pemerintahan. Kan celaka. Aku tambahkan, Gus. Kan benar juga, Gus, sebetulnya kalau kita pikir kita sekarang ini mengkhianati Pancasila, karena sila keempat itu masih tertulis permusyawaratan yang dipimpin oleh Hikmat. Dalam permusyawaratan adalah perwakilan, bukan pemilihan langsung. Iya. Artinya sebetulnya kita nggak boleh loh ya pilihan langsung, karena Pancasilanya belum dirubah ya. Ya, lepas dari itu ya, ada yang begitu, berpikir begitu. Buat saya cuma satu, kita jangan menciptakan politik yang berbiaya mahal, karena pemenangnya pasti pemilik uang. Dan tidak semua punya uang. Nah, walaupun semua nggak punya uang, pemenangnya tetap yang miliki uang. Iya, artinya kan dia harus berusaha mendapatkan uang dari cara apa? Nah, termasuk tadi bohir atau investor politik. Nah, kalau sudah investor politik, maka kalau dia pimpinan, ya kebijakannya akan disetir oleh yang menjadi bohirnya atau investornya. Itu mengerikan itu, gitu loh. Dan itu, mohon maaf, saya mengatakan itu terjadi. Saya harus mengatakan berkeyakinan itu terjadi.
Ya karena tentu saya juga punya beberapa pengalaman melihat peristiwa itu. Dan itu merata Gus ya? Bukan di tempat Malang, Batu. Iyalah. Saya pernah misalkan dapat informasi dari mahasiswa saya yang pejabat, yang paham betul tentang itu. Untuk jadi gubernur misalkan kita butuh mahar sekitar 300. Itu 300 itu mahar yang istilahnya standar lah. You bayangkan kalau untuk jadi gubernur butuh mahar 300, bukan juta. Apa? Ya? M. Wah. Terus sopo sing iso? Kan berarti orang yang sangat terbatas. Nah, tapi padahal sementara orang yang pengen banyak, otomatis selalu dia cari investor. Kalau sudah dapat investor, lah kalau uangnya sendiri saja, paling dia ingin cari pengembaliannya kan. Bayangkan kalau itu didapat dari investor, satu dia akan mencari bagaimana bayar hutangnya dulu. Betul. Kemudian yang kedua, berikutnya bergaining kebijakan Gus ya. Bisa bergaining kebijakan, juga yang bersangkutan bisa mencari modal untuk melangkah tanpa investor. Iya. Kan periode berikutnya harus cari kan. Jadi pertama nyari untuk bayar hutang, kedua nyari untuk mengganti rugi dirinya dan persiapan di depannya. Nalar itu nggak bisa dihindari. Masyarakat juga akan punya logika semacam itu. Kalau untuk menang saja harus hutang. Oleh karena itu ya lebih baik kan dia pilihan secara langsung oleh DPRD, misalkan Bupati Wali Kota dipilih oleh DPRD. Kalaupun terjadi apa nggak terjadi suap, bisa jadi terjadi suap. Tapi yang disuap kan cuma anggota DPRD. Berapa orang? Artinya kembali ke sistem iya. Yang dulu. Iya, kalaupun terjadi korupsi, korupsinya adalah terlokalisir. Dan jumlahnya pasti nggak wow gitu loh ya. Karena terlokalisir dan tidak wow, tentu dorongan untuk cari pengganti juga cuma sakmono ae, kira-kira modal sendiri juga cukup gitu loh. Maka tingkat korupsinya juga bisa berkurang. Bukan berarti tidak korupsi ya, tapi korupsinya bisa berkurang. Apalagi kalau kemudian penegakan hukum ada, wah itu tambah tidak mungkin korupsi. Jadi tidak menggila. Iya. Kalau sekarang ini kadang-kadang meskipun hukum ditegakkan pun mungkin orang masih tetap korup. Karena nekat. Karena ya nekat, karena untuk mengembalikan hutangnya tadi. Modal itu hutang loh. Bukan hibah loh. Ya. Jadi modal-modal dari investor itu hutang gitu loh. Oke Gus, terima kasih atas pencerahannya yang kita memang dalam suasana santai, nggak terlalu serius, tetapi begitulah style dari politik embongan. Yang penting ada sebuah informasi pencerahan yang kita dapatkan sehingga kita mengerti sebetulnya negara kita ini dalam kondisi baik-baik saja atau tidak baik-baik saja. Monggo Gus Bekti ya di channel ini dalam politik embongan hanya menyampaikan, silakan para viewer untuk menyimpulkan. Gus Sur matur nuwun, semoga Gusti Allah Agung selalu merahmatkan kesehatan untuk panjenengan dan bersama keluarga semua. Amin. Dalam rahman rahim Gusti Allah Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun Gus. Yuk.